lebih lanjut dan tadi artinya yang disampaikan Prof. Aru, kita masih sulit menurunkan angka kematian akibat kanker atau khususnya kanker payudara di tahun 2030 karena banyak faktor yang ini. Tapi kalau kita terus bergulat dengan pengobatan dan tentunya hanya deteksi dini, walaupun kita itu juga merupakan satu tindakan yang harus kita kerjakan, karena itu merupakan keadaan yang kita hadapi sekarang sehari-hari. Nah, tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah bagaimana sih sebetulnya kanker atau khususnya kanker payudara ini kita bisa selain bukan hanya deteksi dini, tetapi kalau bisa kita bisa nggak sih kita mencegah kalau bisa atau mungkin mencari faktor-faktor apa yang bisa berpengaruh untuk terjadinya kanker payudara. Di slide saya ini ada tulisan ini terbaca juga nggak ya? Ada webinar is being recorded. Diokekan saja, Dok. Enggak, ini ada yang continue aja. Ya, continue saja. Kami memang recording, Dok. Ya, jadi continue. Oke. Ya, tinggal di continue, Prof, benar. Ya. Nah, jadi saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa penyakit itu kan akan timbul ada sesuatu yang dia menimbulkan. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin sering diutarakan atau dipertanyakan. Kenapa sih terjadi penyakit itu atau penyakit ini? Dan sering kita mendengar ada namanya penyebab, ada yang sering juga kita sebut faktor-faktor risiko. Nah, kalau pada kanker payudara apa sih bedanya dan hal-hal yang harus kita perhatikan antara penyebab dan faktor risiko ini. Nah, jadi gini, secara artinya, jadi penyebab itu tentunya ya sesuatu yang langsung bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau tidak ada keadaan tersebut, pasti tidak akan timbul sakit. Dan teoritis, kalau keadaan tersebut dihilangkan, pasti akan sembuh. Nah, masalahnya bahwa penyakit ini secara umum di kedokterannya ada dua. Jadi penyakit yang memang akut atau penyakit yang biasanya itu penyakit menular dan ada penyakit yang sifatnya menaun. Nah, jadi kalau yang menaun itu biasanya agak lebih mudah untuk diketahui penyebab langsung. Tetapi kalau penyebab pada penyakit menaun itu agak susah. Contoh misalkan, kalau penyakit akut misalnya malaria, kita tahu penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk. COVID misalnya 19 kita tahu sekarang ada virus COVID-nya, penyebabnya tahu gitu kan. Walaupun pengobatannya kita belum tahu saat ini, tapi kita tahu penyebabnya adalah virus. Nah, pada penyakit yang menaun, misalkan diabetes atau kencing manis, penyakit gagal ginjal, dan termasuk penyakit kanker, itu adalah penyakit menaun yang memang timbulnya itu butuh waktu. Nah, sehingga susah untuk kita mencari apa sih penyebab utamanya. Jadi kita sampai sekarang belum bisa menentukan namanya penyebab utama, tidak tahu. Nah, tetapi ada beberapa faktor yang kita anggap bisa berpengaruh. Jadi kalau kita katakan sebab pasti kita tidak tahu. Tetapi ada beberapa faktor risiko pada penyakit menaun termasuk penyebab atau kanker payudara ini. Nah, jadi kalau faktor risiko seperti saya sampaikan tadi, itu adalah sesuatu faktor yang pasti ada di sekitar kita. Tetapi belum tentu langsung menimbulkan penyakit. Jadi contoh misalkan kita tahu misalkan pada orang tadi disebutkan tadi Prof. Aru, ada beberapa faktor-faktor yang bisa berisiko, misalnya faktor makanan, faktor kegemukan, atau faktor olahraga, itu merupakan faktor risiko. Jadi kalau kita tidak melaksanakan atau justru mengerjakan yang tidak seharusnya, itu kita menjadi berisiko. Gitu kan? Tapi tidak langsung pasti menjadi penyakit. Itu namanya faktor risiko. Jadi sifatnya mempermudah. Dan teorinya, kita memang tidak bisa pernah menghilangkan sama sekali. Jadi kalau faktor risiko itu kita tekan atau kita hilangkan sama sekali, tidak pernah langsung menyembuhkan. Tapi paling tidak akan mengurangi mungkin keparahan atau mungkin kita akan mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit tersebut. Nah,
Ini satu slogan yang saya kira sudah dikenal dari mana-mana ya, bahwa sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena selain lebih murah, lebih efektif, dan tadi hasilnya juga lebih baik gitu ya. Nah, jadi tadi disampaikan di film sebelum kita mulai, jadi semuanya berbicara bagaimana kita harus bisa selalu mencegah, karena itu yang paling bagus. Nah, sebenarnya pencegahan ini secara kasar kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Ada namanya pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier. Kalau sekunder itu artinya kita mendeteksi secara dini penyakit tersebut. Kalau tersier, kita mengobati sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi jangan sampai walaupun kita sudah deteksinya bagus, tapi pengobatan tidak bagus, juga hasilnya tidak maksimal. Nah, hari ini atau kesempatan ini saya hanya bicara mengenai pencegahan primer. Jadi pencegahan primer adalah satu tindakan bagaimana kita menghindari tadi faktor-faktor risiko untuk timbulnya satu penyakit. Nah, jadi kalau kita lihat pada perkembangan penyakit kanker, baru penyakit kanker itu penyakit yang tidak akut, tidak langsung bisa timbul seketika. Jadi tidak ada tuh kanker baru 1 minggu atau 1 bulan, nggak mungkin. Kanker itu butuh waktu yang cukup lama. Contoh misalnya kalau kanker payudara itu bisa bertahun-tahun dari tadinya tidak terdeteksi sampai tidak terdeteksi. Nah, di sini kita lihat ya, jadi tadinya kalau ini sel-sel sehat, untuk sampai timbul menjadi penyakit, nah ini kalau sudah in situ ini sebetulnya udah satu penyakit yang mungkin kita bisa deteksi dengan adanya gejala, atau mungkin dengan deteksi dini kita bisa menemukan mulai adanya kelainan tersebut. Nah, kalau sudah masuk ke invasif, artinya itu udah stadiumnya lebih lanjut lagi. Nah, jadi idealnya kita sebetulnya melakukan pencegahan primer di area yang masih sehat, atau kalaupun dia sudah sel-sel sehatnya mulai berubah, tidak terus berubah lagi menjadi perkembangan lebih lanjut, akan menjadi, ini kalau in situ itu ada kankernya masih sangat awal, atau bahkan tidak berlanjut menjadi kanker yang sudah invasif. Nah, ini yang kita sekarang bicarakan bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan pada pencegahan primer ini. Nah, jadi kalau ditanya tadi, karena kita sebabnya belum tahu, jadi yang kita selalu cari itu apa dong faktor-faktor risiko pada kanker payudara. Nah, jadi kita bisa bagi 2 faktor-faktor risiko itu. Ada yang sifatnya tidak dapat dirubah, ada yang dapat dirubah atau dikendalikan faktor risiko. Nah, satu misalkan jenis kelamin. Tentunya kita tidak mungkin merubah jenis kelamin secara biologis ya. Tentunya kalau secara anatomis kita bisa merubah sekarang dengan kecanggihan operasi bedah plastik, kita bisa merubah secara anatomi. Jadi yang tadinya seperti wanita bisa berubah laki-laki, atau sebaliknya dari seperti laki-laki menjadi seperti wanita. Tapi tetap dia secara biologisnya tidak pernah bisa berubah. Dan itu memang merupakan satu kodrat yang kita tidak boleh tolak, bahwa memang wanita itu dibanding pria kemungkinan untuk menjadi kanker payudara itu 100:1. Jadi pria pun bukannya tidak terlepas dari kanker payudara, tetap bisa. Kenapa? Karena memang pria pun mengandung sel-sel kanker payudara, tetapi tentunya dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga kemungkinannya pun lebih sedikit. Nah, selain jenis kelamin, juga yang tidak dapat dirubah tentunya umur. Nah, di sini sebutkan proses menua. Ya. Jadi ini dengan proses bertambahnya usia, kalau kita lihat, kanker payudara itu makin usianya makin tinggi, bukannya hilang kanker payudara itu, makin tambah banyak. Jadi contoh misalkan kalau ada wanita umurnya misalkan 24 tahun, bisa nggak kena kanker payudara? Bisa. Cuman kemungkinan kecil sekali kalau kita lihat di sini, sangat rendah. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang wanita usianya misalkan 80 atau 90 tahun dengan benjolan di payudara, hampir 90% kemungkinan itu adalah satu kanker payudara. Jadi artinya harus hati-hati, jangan ada anggapan kalau makin usianya lanjut, kanker makin tidak ada. Untuk kanker serviks, iya, hampir tidak ada mungkin kanker serviks di atas 75 atau 80 tahun. Tapi kalau kanker payudara, itu justru makin tinggi, makin berisiko. Jadi harus hati-hati.
Ya, jadi artinya apa? Jadi harus tetap dicek secara rutin. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain yang juga tidak dapat dirubah. Di antara lain ada nih faktor genetik. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kanker payudara itu ada yang memang sangat berhubungan dengan faktor gen. Atau bahkan sebagian di sini yang namanya herediter itu bisa diturunkan dari ibu ke anak-anaknya. Tapi untungnya memang tidak banyak, hanya sekitar 5-10%. Nah, tapi ada yang riwayat keluarga total itu sekitar 1/5-nya, sekitar 20%. Apa artinya kalau kita mengandung gen yang disebut tadi BRCA1, BRCA2? Jadi kalau misalkan kita tidak mengandung gen ini, tetap kita masih bisa terkena kanker payudara, tetapi dia tidak terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat di sini hanya sekitar 12% kemungkinan. Tapi begitu dia mempunyai gen herediter BRCA1, BRCA2, itu akan meningkat risikonya. Nah, kemudian juga tentunya suku bangsa atau ras. Ya kita tidak bisa rubah juga. Memang kita dilahirkan sebagai bangsa atau suku tersebut kalau kita memang berbeda-beda. Jadi di yang merah ini adalah di mana angka kejadian kanker payudara itu tinggi. Jadi benua Amerika, benua Eropa, benua Australia itu lebih tinggi. Tapi golongan di ras di suku Asia, termasuk Indonesia, itu relatif agak lebih rendah dibanding tentunya pada Eropa dan Amerika. Tapi tetap, walaupun kita lebih rendah, sekarang di Indonesia kita kanker payudara adalah kanker nomor 1. Jadi artinya apa? Ya tetap kita harus waspada. Nah, kemudian yang juga tidak dapat dirubah adalah kepadatan kelenjar payudara yang dipunyai oleh wanita tersebut. Di sini ada 4 contoh payudara, ini hasil dari mamografi. Jadi pada mamografi yang di kiri atas ini kita terlihat yang putih-putih ini adalah kelenjar-kelenjar payudaranya. Itu relatif lebih jarang dibanding pada yang kanan bawah ini kelihatan putih. Artinya apa? Jadi jaringan payudara sangat padat. Nah, tentunya seperti saya sampaikan tadi, pada kelenjar yang sedikit seperti laki-laki atau juga kepadatannya tinggi seperti wanita di kanan bawah ini, itu risikonya juga akan menjadi lebih tinggi dibanding dengan yang di kiri atas ini. Nah, kemudian ada faktor risiko lain yang bisa dirubah atau mungkin bisa dikendalikan. Di sini ada beberapa banyak, tetapi hari ini saya akan mendiskusikan atau menerangkan sedikit saja yang berhubungan dengan judul utama kita, dengan yang berhubungan dengan faktor nutrisi dan mungkin olahraga. Jadi saya topiknya hanya ini yang akan saya bahas.